Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg, enggan terlalu menggembor-gemborkan rivalitas dengan timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Bersama timnas Filipina U23 dan timnas Brunei Darussalam U23, timnas Indonesia U23 dengan Malaysia U23 tergabung dalam grup A Piala AFF U23 2025. Tim berjuluk Garuda Muda itu bakal bertindak sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Saya senang bermain melawan mereka. Saya pikir pertandingan pertama sama pentingnya dengan pertandingan kedua dan ketiga. Jadi, saya pikir kami tidak perlu terlalu memikirkan Malaysia U23. Jelas Van den Berg. Dilanjut lagi, timnas Indonesia U23 akan memulai perjalanannya di grup A Piala Presiden 2025. Tentunya meladeni Brunei Darussalam U23 di SUGBK, Jakarta Pusat pada 15 Juli 2025. 3 hari berselang timnas Indonesia U23 bakal menghadapi timnas Filipina U23 dan kontra Malaysia pada 21 Juli 2025 di SUGBK. Kami harus fokus pada pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam U23. Setelah itu kami akan melihat ke pertandingan kedua dan ketiga. Setelah itu baru Malaysia U23, imbuh Van den Berg. Timnas Indonesia U23 telah berkekuatan 25 pemain dalam training camp di Jakarta, menyusul keputusan Van den Berg mencerat Ahmad Wadil, Frankie Misa, dan Ahmad Syawal. Van den Berg kemungkinan bakal mengeliminasi 2 pemain lagi karena biasanya dalam regulasi Piala AFF U23 setiap peserta maksimal mendapatkan pendaftaran 23 nama pemain. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg menargetkan sabu bersih 3 turnamen yang akan diikuti timnya. Terdekat, tim berjuluk Garuda Muda itu bakal berkiprah di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 bakal menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Armada Gerald Van den Berg itu berada di grup A Piala AFF U23 2025 bersama timnas Malaysia U23, timnas Filipina U23, dan timnas Brunei Darussalam U23. Setiap pertandingan adalah turnamen yang harus dimenangkan, ujar Van den Berg. Van den Berg sebenarnya tidak mengungkapkan 3 turnamen yang dimaksud. Namun selain Piala AFF U23 2025, timnas Indonesia U23 juga bakal berkancah di kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada September 2025 dan SEA Games 2025 pada Desember 2025. Jika timnas Indonesia U23 berhasil lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2026, maka Garuda Muda akan bermain di Piala Asia U23 2026 pada Januari tahun depan. Saya tidak pernah datang ke suatu turnamen dan berpikir kami akan mengalah. Jadi kami punya 3 turnamen dan kami akan mencoba memenangkan ketiga-tiganya. Menurut saya itu sangat normal, ucap arsitek asal Belanda itu. Van den Berg menyadari bahwa meraih 3 piala sekaligus tidak akan mudah. Namun mantan nahkoda tim junior PSV Eindhoven itu bakal mengusahakan semaksimal mungkin. Garuda Muda mempunyai peluang besar untuk meraih gelar Piala AFF U23 2025 dan SEA Games 2025, tapi cukup berat buat menggondol Piala Asia U23 2025. Namun dalam edisi sebelumnya, Piala Asia U23 pada 2023, timnas Indonesia U23 yang masih dilatih oleh Sintayong berhasil menembus semifinal. Saya ingin memenangkan setiap turnamen. Tentu saja itu tidak akan selalu mungkin, tapi kami akan memberikan segalanya untuk mencapainya. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa kami akan senang dengan posisi kedua. Bagi saya, kami tidak bermain di turnamen untuk itu. Saya ingin memenangkan turnamen. Saya pikir itulah mentalitas yang kami butuhkan, kata Van den Berg.
Timnas Indonesia akhirnya resmi ditempatkan di pot 3 untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diumumkan secara resmi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC pada Jumat 11 Juli 2025. Drawing babak keempat akan digelar pada 17 Juli 2025 di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia akan bersaing dengan 5 negara kuat Asia lainnya dalam format kompetisi yang ketat dan mendebarkan. Dalam pengumuman tersebut, AFC menyatakan bahwa pembagian pot didasarkan pada ranking FIFA per 13 Juni 2025, bukan ranking terbaru. Ini menjadi dasar mengapa Indonesia masuk pot terakhir bersama Oman, meski ada sedikit perubahan peringkat di update Juli. Berikut pembagian pot resmi dari AFC. Pot 1, Qatar, Arab Saudi. Pot 2, Irak, Uni Emirat Arab. Pot 3, Oman, Indonesia. AFC juga menegaskan bahwa sebagai tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi akan menempati grup yang berbeda dalam drawing nanti. Setiap grup akan diisi 3 tim, dan pertandingan digelar dengan sistem round robin. Pertandingan fase grup babak 4 ini akan berlangsung pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Indonesia dipastikan akan menghadapi salah satu tim dari pot 1 dan pot 2. Artinya peluang melawan tim kuat seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, atau Uni Emirat Arab sangat besar. Sistem kualifikasinya sangat ketat. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara 2 runner-up grup akan bertemu dalam laga 2 leg pada 13 dan 18 November 2025 untuk memperebutkan tiket ke playoff antar benua. Keikutsertaan Indonesia dalam babak ini sudah menjadi sejarah tersendiri. Meski secara ranking berada di bawah 5 tim lain, performa Indonesia di babak ketiga sebelumnya cukup menjanjikan, termasuk saat menahan imbang Arab Saudi dan menumbangkan Vietnam. Kini sorotan publik tentu tertuju pada bagaimana pelatih mempersiapkan skuad terbaiknya. Semua mata akan memandang laga Oktober mendatang sebagai penentu nasib Garuda menuju panggung dunia. Dengan semangat juang tinggi dan mental yang makin matang, mampukah Indonesia menciptakan kejutan besar dan menembus putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya?